Assalamualaikum, perkenalkan saya Arya Noval Akmal beserta teman saya Amar Rozan dan Misbahul Munir. Di sini kami merepresentasikan hasil game kami, yaitu Space Runner. Saya akan demonstrasikan. Ya ini gamenya bisa gerak, bisa kalah, terus bisa lihat sekitar ya, kalau udah kalah. Ya lanjut ke variabel, ini ada posisi player, lalu ada velocity, ada inisialisasi kunci ya. Kalau ditekan, terus ada kecepatan kapal, ada kemiringan kapal, dan ini untuk kamera kalau kalah. Lanjut, ini ada inisialisasi waktu dan ada state-nya kalau udah game over dan high score-nya. Lalu jumlah asteroid ada 32. Ini untuk memutar asteroid agar tidak statis. Untuk asteroidnya sendiri ada posisi dan ada ukurannya. Ini untuk menyimpan asteroid dan ini kecepatannya ke kita. Key down, key up itu untuk input keyboard. Kalau key down itu kalau menekan, to lower tuh agar ini to lower ya. To lower tuh agar kita tidak membedakan kalau kapital atau tidak. Lanjut ke init asteroid, ini ada X dan Y itu untuk posisinya itu dari -1 sampai 1. Z-nya itu mundur di belakang kita, di depan kita asteroidnya. Dan ini size-nya dan semuanya ini random ya. Ini untuk rotasinya. Dan kita pakai teks Helvetica 18 ya. Seperti yang bisa kita lihat. Baik, kita sekarang masuk ke fungsi dari reset. Nah, fungsi dari reset itu berguna untuk mengeset ulang dari ketika game telah berakhir. Seperti playernya dibuat nol, kecepatan dibuat nol, terus waktunya dibuat nol, terus mengambil fungsi dari init asteroid, lalu game overnya juga flash dan mereset kamera. Lalu untuk fungsi dari update tersebut sendiri itu adalah berfungsi untuk sebagai inti dari logika game Space Runner ini antara ini tuh ketika game over dan di di ketik air maka akan mengeluarkan mengambil fungsi dari reset lalu ketika game over itu nanti dari player itu bisa melihat kamera di penjuru sisi lalu ini untuk mempersiapkan gerakan dari player ini untuk menggerakkan player lalu codingan ini untuk me- kemiringan dari kapal. Lalu untuk ini adalah bagian dari benar-benar dari player itu bisa bergerak. Lalu untuk ini adalah menjaga dari player itu tidak keluar dari arena game. Lalu ini adalah eh, untuk efek dari gravitasi. Lalu ini adalah mencegah eh, dari player itu jatuh ke sumbu jet. Lalu ini adalah worshipnya itu semakin lama maka kecepatannya akan semakin cepat. Lalu untuk for ini adalah untuk menginisiasi dari asteroid, di mana ini untuk adalah menggerakkan asteroid. Lalu ini untuk ini untuk ketika asteroidnya telah looping asteroid, ketika asteroidnya telah keluar melewati dari player, maka asteroidnya kembali lagi dan di posisi acak. Lalu ini adalah untuk menghitung jarak asteroid dengan player. Ketika jaraknya itu kurang dari 0,05, maka akan otomatis player itu mengenai dari asteroid dan gamenya itu jadi berakhir. Lalu kita bisa menghitung dari high score dengan yang game yang tadi itu lebih besar mana untuk menjadikan high score-nya. Lalu ada tambahan yaitu untuk memutar dari asteroid supaya lebih real lagi. Lalu ini adalah untuk menghitung waktunya. Lalu ini adalah untuk menampilkan tampilan refresh tampilan. Lalu ada lanjut ke fungsi display yaitu ada berfungsi untuk menampilkan semua objek itu ke layar. Di antara pertama-tama itu dengan membersihkan layar terlebih dahulu, lalu untuk backgroundnya itu kami ambil dari fungsi dari draw background yang telah kami buat sendiri. Dan terus untuk ketika tidak game over itu maka player itu bisa kamera itu berada di belakang player. Lalu untuk ketika game over maka apa namanya kamera itu bisa melihat di semua penjuru sisi. Lalu untuk ini adalah untuk membuat arena dari game yang berbentuk cube. Lalu ini adalah sebuah objek untuk membuat objek player itu sendiri. Yang kami di sini adalah membuat objek sebuah kapal terbang di mana isinya adalah ada badannya, lalu ada eh, kapalnya, ada kacanya, juga ada cincinnya yang berwarna kuning.
Lalu ini adalah untuk menampilkan dari asteroidnya, mengambil fungsi dari draw asteroid. Lalu ini adalah untuk menampilkan skornya. Lalu ini adalah menampilkan high skornya. Dan juga ketika game over maka bisa menampilkan game over dan press R2 retry. Dan juga glue swap buffer ini digunakan untuk menampilkan eh, ke- ke- objek itu ke layar. Bismillah. Assalamualaikum Rozan dan ini 147 izin menjelaskan di sini ada pertama ada asteroid texture ini ada blok kode untuk apa namanya untuk membuat texture asteroidnya real ya. Di sini ada file ast1.jpg yang ditaruh di folder yang sama di sini blok kode untuk mengecek jika berhasil atau enggak. Kalau misalnya gagal maka akan di print gagal asteroid texture-nya. Nah, di sini yang lebar tinggi untuk menyimpan lebar gambar dan jumlah gambar texture-nya itu ya asteroid. Kemudian ini untuk load gambar ke memori. Udah setelah itu load background, di load background di load background di sini blok kode untuk nge-load gambar backgroundnya. Sini kita ada file namanya galaxy.jpg di folder yang sama. Nah, ini untuk memastikan kalau misalnya loadnya gagal maka akan print aduh gagal load gambar. Kemudian kalau berhasil maka berhasil. Kemudian setelah itu di sini gen texture untuk genre dan applikan texture background. Di sini ada pixel store untuk agar byte gambar dibaca dengan benar ya. Kemudian sini channelnya 4. Kemudian text image 2D ini untuk ngirim gambar ke GPU. Nah, kalau ini text parameter ini biar tekstur backgroundnya halus ya. Kemudian kita ada freeing memory di akhir STB image free. Udah setelah itu ada draw asteroid. Draw asteroid ini kemudian di sini ini draw asteroid untuk menggambar asteroidnya ya. Jadi untuk mengaplikasikan apa yang ketentuan-ketentuan asteroid yang sebelumnya kita ditentukan tadi. Di sini ada sebentar di sini ada bind texture untuk pakai tekstur asteroid. Kemudian color 3F untuk warna putih ya. Kemudian GL quadric ini untuk apa namanya buat objek bola. Kemudian di sini ini baris ini untuk aktifkan tekstur bola. Kemudian log asteroidnya itu ada di sini. Push matrix di sini untuk push matrix maaf matrix di sini untuk apa namanya simpan posisi transformasi dan translate di sini untuk pindahan asteroid ke posisi tertentu. Kemudian di reshape ini untuk biar layarnya kalau misalnya dibesar kecilkan gambarnya itu nggak rusak, gamenya nggak rusak. Baik, terima kasih. Maksudnya tidak rusak ini untuk memastikan bahwa sesuai gitu, jadi tidak gepeng. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian lighting. Sebelum saya jelaskan kodenya, saya akan mendemokan gamenya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini bahwa maksudnya lighting, kita lihat posisi bagian kanan asteroid sini terlihat terang. Nah, sedangkan posisi bagian kiri dari asteroid gelap. Jadi kita mengasumsikan bahwa matahari ada cahaya matahari berasal dari kanan. Untuk kodenya di sini ada pertama light ambient ya. Di sini untuk mengatur ambient, ambient apa namanya untuk mengatur eh, kuat atau tidaknya kontras antara cahaya dan gelapnya, gitu. Cahaya dan bayangannya. Kemudian di sini ada light diffuse. Light diffuse ini untuk mengatur kekuatan seberapa terang cahaya itu. Nah, dan juga di sini kita mengatur warnanya ya. Kita atur agak tadi sesuai dengan warna cahaya matahari, warna alami. Kemudian di sini ada light specular ini untuk mengatur pantulan. Jadi jika ada cahaya mengenai suatu objek itu kan ada pantulan di bagian sisi objek yang terkena cahaya itu. Ini untuk mengatur kekuatan pantulan tersebut dan juga warnanya. Kemudian ini ada light position ya. Light position di sini untuk mengatur jenis cahaya dan posisi dari mana arah cahaya itu datang. Nah, kita lihat di sini ada 0,0 F sini. Ini untuk mengatur jenis cahayanya. Kalau misalnya 0 berarti adalah directional light. Maksudnya cahaya yang kalau secara visual itu apa ya? Datang dari satu arah gitu, menuju arah yang lain. Sedangkan jika kita apa namanya kita ganti menjadi satu, maka akan menjadi eh, apa namanya point light, yaitu cahaya yang berasal dari satu point lain, nggak dari satu arah ya, tapi cahayanya dari poin tertentu berdasarkan koordinat sebelumnya ini, berdasarkan koordinat ini. Nah, jika kita kembalikan ke nol maka akan jadi directional light, yaitu seperti tadi cahaya yang datang dari sisi kanan atau dari sisi manapun sesuai dengan apa yang kita atur di sini. Nah, sedangkan tiga
apa namanya, 3 titik ini untuk mengatur arahnya cahaya. Jika kita 1 ini berarti artinya cahaya dari arah kanan gitu. -1 maka cahaya akan datang dari arah kiri. Nah, jika kita mengatur kita kembalikan 1, kemudian jika kita mengatur ini menjadi 1 gitu misalnya, atau 0, maka ini akan cahaya dari atas itu. Baik.